Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah yang memberi kesempatan kembali untuk kita hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh jamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian dari bulan lalu, masih mengenal tentang sifat buruk yang ada dalam diri kita manusia. Ya, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan ada kemungkinan dalam tubuh kita ini, dalam diri manusia itu suka membantah, dan beberapa hal itu adalah yang perlu kita waspadai untuk dijadikan sebagai sebagai upaya kita untuk berusaha agar tidak terjebak. Jadi pribadi sebuah mata itu memang sudah ada dalam Al-Quran dan kita akan membahasnya. Jadi kalau beberapa pertemuan lalu kita bahas sudah ada dua ya. Satu pribadi karakter yang buruk, yaitu suka gelisah dan berkeluh kesah. Kemudian yang kemarin kita bahas tentang suka tergesa, dan hari ini kita bahas tentang pribadi manusia dalam potensi manusia yang suka membantah, yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-54. Jadi upaya ini semuanya untuk mengenal bahwa secara psikologis karakter kita manusia memang ada potensi buruk, dan ini semua termasuk yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai motivasi untuk berubah. Dengan mohon ridho kepada Allah SWT, kita mulai kajian kita. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Baik, kita masih melanjutkan bahwa dalam tubuh kita ada potensi fujur, potensi keburukan, potensi atau naluri keburukan yang semua orang punya. Karena ayatnya secara umum, falhamaha fujurha wa taqwaha. Kami mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan keburukan, ketakwaan. Sehingga semua manusia sama. Bedanya kalau para nabi dan rasul itu mendapat bimbingan langsung, sementara kita perlu upaya maksimal. Kenapa? Kalau tidak, nanti kita akan terlena ya. Baik, surat Al-Kahfi ayat ke-54. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia itu dalam Quran bermacam-macam perumpamaan. Ya, di dalam Quran itu banyak makal, banyak imsal, banyak cerita-cerita yang semuanya itu sebenarnya contoh ya. Wa kana al-insan, dan sebenarnya manusia itu akasar syai'in jadalah. Ya, jadi jadal itu suka membantah. Jadi sebenarnya banyak manusia makhluk yang paling banyak membantah.
Nah, tentu saja di sini kan manusia berarti saya dan Bapak semua, Bapak Ibu juga termasuk. Jadi kita ini digambarkan di surat Al-Kahfi, wa kana insan, dan semuanya manusia, berarti termasuk saya dan kita semua. Apa itu aktsar? Jamak dari kata katsir, artinya lebih banyak yang suka membantah. Artinya kebanyakan berarti secara umum semua potensinya sama, hanya mereka-mereka lah yang mendapat bimbingan dari Allah SWT, para nabi dan rasul yang tidak membantah. Tapi nanti kita coba lihat beberapa kasus ya. Jadi jadal itu artinya adalah makhluk yang suka membantah. Inilah yang sebenarnya secara psikologis mengapa kadang-kadang manusia itu sulit untuk dikendalikan dalam kebaikan. Dalam perintah A, ya misalnya Bapak ke dokter sudah tahu sakitnya misalnya parah, disuruh dokter jangan merokok ya, kata dokter seperti itu. Kadang-kadang saya punya teman-teman banyak yang memang sudah hobi merokok, ketika dinasihati dokter untuk tidak merokok, jawabannya sangat luar biasa singkat. Dokter, saya sih nyari sehat bukan nyari nasihat, gitu ya. Jadi nyari sehat bukan nyari nasihat. Jadi jangan dokter nasihat saya itu berarti merokok. Nah, ya contoh-contoh seperti inilah ya suka makhluk yang suka membantah. Nah, tentu saja secara umum manusia itu kan ada dua golongan lah, golongan yang mukmin dan kafir. Maka secara garis besar, karena insan tadi di ayat yang ke-50 Al-Kahfi tadi, jadi para ulama berpendapat bahwa ayat ini menggunakan lafaz karena insan. Maknanya adalah semua manusia. Artinya manusia itu kan secara lafaz umum ya, ada yang muslim dan kafir. Kan cuma dua itu lah ya. Jadi kalimat tadi menggunakan karena insan, maknanya secara umum manusia. Maka manusia itu lafaznya ada muslim dan kafir. Alhamdulillah kita berarti di barisan muslim. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan hingga akhir hayat kita selalu dalam kondisi muslim. Masih ingat doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal? Dibaca nggak? Dibaca. Kapan? Barusan. Perlu diulang-ulang. Dalam psikologi namanya sugesti. Kenapa? Karena tadi ada kecenderungan yang kadang-kadang tanpa disadari manusia itu berbelok-belok. Mungkin pekan lalu Bapak Ibu dengar berita, ada 2 orang DKI Jakarta menggugat ke MK agar dibatalkan pencantuman agama di KTP dan dokumen negara. Apa alasannya? Dia tidak punya agama, sehingga dia selalu berbohong ketika ngisi kolom di bank. Agamanya apa? Kalau juga punya agama. 2 orang ini mewakili sekian ribu mungkin Indonesia yang punya hal sama, tidak punya agama, atau dia tidak mau beragama. Alhamdulillah ya. Ini kisah nyata di Indonesia. Baru 2 pekan lalu menggugat ke MK, diajukan. Kalau ini diterima, maka nanti kolom KTP kita berubah semua. Tidak ada kalimat agama, tidak ada KTP, semua dokumen negara. Kalau itu diterima berarti Pancasilanya harus diganti. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa itu harus diganti. Nggak ada Tuhan misalnya. Alhamdulillah. Bayangkan kalau Bapak Ibu misalnya ketika beli alat elektronik itu kan seringkali dari merek-merek tertentu ya, teknologi yang canggih sekarang di Asia Tenggara itu diantaranya adalah Korea Selatan. Korea Selatan dulu itu 90% Hindu Buddha, sekarang 95% ateis. Artinya mereka nggak mau beragama.
inilah yang kenapa manusia itu memang suka memandang. Alhamdulillah ya, maka alhamdulillah hari ini kita masih dalam kondisi muslim. Maka doa tadi menjadi inspirasi, sugesti Bapak Ibu. Baca ulang-ulang minimal selesai sholat. Kalau sholat berarti sehari minimal 5 kali dibaca. Ya, tadi ya pertama di Al-Kahfi ayat berapa? Ayat ke-10. Yang kedua surat Ali Imran ayat 8. Dicatat ya, nanti kita uji ya. Kenapa? Ya Allah, tadi ya saya kaget ketika mendengar berita ada 2 orang yang menggugat. Berarti orang ini cerita dia jujur, saya ini jujur gak punya agama. Dikasih kolom di dokumen negara itu saya harus berbohong. Islam tidak, Kristen tidak, semua tidak. Padahal kita sudah di Indonesia sudah berapa sekarang agama? Sudah ada agama berapa? Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang ketujuh itu ada aliran kepercayaan, Pak. Di Indonesia ada sekitar 250 aliran kepercayaan. Itu udah agama diakui. Ini ada buat lagi, nggak perlu agama, nah, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, jadi makna ayat di surat Al-Kahfi tadi, karena insan lafadznya itu adalah seluruh manusia tadi ya. Potensinya suka membantah, diperintah sholat membantah, diperintah mungkin di rumah ada anak yang mungkin punya anak ya atau punya cucu disuruh bangun sholat subuh, mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali pun bangun. Baik, ini ada kisah dalam hadis ya di riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Ya, jadi maksud ayat tadi, khitab ayat tadi dijelaskan dalam hadis ini tentang wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Ya, kisah ini kisah menarik yang terjadi pada keluarga baginda Rasul SAW. Jadi ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi satu hari Rasulullah SAW itu membangunkan Fatimah, anak beliau ya, dan berkatalah beliau kepada anaknya, tidakkah sebaiknya kalian mendirikan sholat? Kemudian menantunya, ini kan menantu orang cerdas. Ya, jadi ini dialog antara orang tua dan menantu. Mertuanya Nabi, menantunya cerdas. Ya, jawabannya luar biasa. Wahai Rasulullah, jika jiwa kita ada tangan Allah, kalaulah dia berkenan membangunkan kita niscaya dia pasti bangunkan. Jadi suruh, kenapa kan tidak bangun sholat? Ya kata menantunya, ya Rasul, kalau Allah menghendaki pasti kita bangun. Jadi ada upaya berargumentasi di sini. Ya, jadi kalau menghendaki pasti kita bangun. Ya. Lantas Rasulullah pergi ketika menjawab demikian. Jadi bayangkan ini dialog menantu dan mertua yang ideal ya. Kalau sekarang itu dialognya beda ya, antara mertua dengan menantu. Kenapa? Karena ketika cari menantu nggak pakai syarat. Syaratnya hanya ada 5 syarat ketika menantu kan. Tapi karena syarat pertama saja ekonomi, kita kerja di mana, punya penghasilan berapa, nggak ditanya tuh sudah hafal berapa ayat, hafal berapa hadis. Kenapa? Padahal dia akan memimpin anaknya. Gitu ya, berarti ilmu agama. Sudah tahu belum bagaimana nanti istrimu punya karakter? Ilmu psikologi. Bagaimana kamu tahu nggak bagaimana cara nanti ngomong dengan istrimu ketika lagi marah-marah misalnya gitu ya? Ilmu komunikasi. Tahu nggak kamu bagaimana cara mendidik anakmu ke depan? Ilmu pendidikan. Jadi dari 5 ilmu itu model jadi suami itu ilmu ekonomi, agama, psikologi, komunikasi, dan pendidikan. Itu mungkin ekonomi yang utama. Gitu Pak ya, waktu cari calon mertua ya, calon mantu ya. Kerja di mana? Gitu ya. Nggak ditanya tadi ya, bagaimana pemahaman agamanya, tentang kejiwaan, tentang komunikasi, tentang
pendidikan. Itu penting. Nah, dialog ini menarik. Ini dialognya orang mulia semua, antara Rasul dengan menantu beliau. Ya, menantu sekaligus siapa? Ponakan. Siapa? Sahabat tadi itu siapanya? Anak dari pamannya Rasulullah SAW. Jadi siapa tuh? Ada sepupu atau ponakan? Ada sepupu ya, yang menjadi menantu sahabatnya juga, masya Allah. Maka ketika sahabat Ali menjawab tadi, kan ini kan bagaimana subuh ya, bilang subuh, kenapa kan nggak sholat, gitu ya? Maka sang menantu yang cerdas itu hanya menjawab, kan jiwa kita di tangan Allah, gitu. Jadi kalau Allah menghendaki pasti kita bangun. Artinya di situ ada upaya disuruh bangun malah berargumentasi gitu. Tapi argumentasi bukan marah-marah, Pak. Kalau aku sekarang bangunin, apa sih? Bangun tidur bangunin, gitu-gitu ya. Pernah nggak Bapak sebagai mertua bangunin menantunya? Kayaknya di sini ada yang sudah punya menantu. Tanya, pernah nggak membangunkan menantunya? Atau jangan menantunya itu waktu kesini masih tidur? Masih ya? Ada yang masih tidur menantunya? Bawa air lah, kasih kopi biar bangun gitu ya. Aisyah, sahabat tadi membantah, bukan membantah ya, beliau mengacu argumentatif. Artinya sahabat tadi ingin ngajarin kita bahwa apakah kalau Allah menghendaki, ini kaitannya dengan takdir judulnya. Jadi kalau takdirkan jadi orang baik, pasti harus jadi orang baik. Padahal ada pilihan dalam tubuh kita ini antara wujud dengan takwa, baik dan buruk. Sehingga di situ ada upaya, Pak. Kalau nggak ada upaya manusia, nunggu takdir sampai kapan? Sementara takdir itu kaitannya dengan upaya dari manusia untuk berusaha. Dan kalau dia nggak berusaha membangun malam, bawa contoh misalnya, ini sekarang subuhnya lebih cepat. Subuh jam 4 lebih 7 atau berapa ya? Jadi kalau biasanya bangun jam 4 itu, kalau subuh setengah 5 itu masih spare waktu banyak. Sekarang bangun jam 4 segera azan. Nah, bayangkan kalau di rumah jauh dari masjid. Terjauh dari masjid berapa meter sini? Ya, kayaknya masih jauh saya. Berapa waktu lalu saya ngisi kajian di Ciputat Timur, di belakang kampus UIN. Berangkat jam berapa di rumah? Masya Allah, saya bersyukur dibangunkan setengah 3 hingga masih ada spare waktu. Ya, bangun, melihat di map, siang, walaupun dekat, kalau siang ke kampus itu ke sana itu bisa 1 sampai setengah jam. Nah, begitu subuh ternyata hanya 25 menit sampai. Karena tahu terus gitu ya, saya ngebayangin subuhnya cepat lebih 5, masya Allah. Indah betul. Nah, cerita ini itu sahabat tadi mencoba berargumentasi tentang apakah Allah itu manusia tidak ada upaya enggak? Ya, jadi kalau Allah menghendaki sudah bangun saja gitu. Atau Allah menghendaki pasti semua bangun. Padahal ada upaya dari manusia. Nah, dari situ Rasulullah SAW itu tidak marah gitu ya. Dasar menantu ini katanya. Kalau sekarang mungkin gitu ya, dasar menantu PA gitu. Maaf ya. Menantunya ngajak rebut mertua misalnya. Diajak ibadah, alasan mainan. Maka beliau mengutip tadi surat Al-Kahfi ayat 54. Ya, wa kana al-insan, dan seluruh manusia itu aksara syai'in jadalah, banyak yang suka membantah. Tadi menantunya disuruh bangun tuh untuk sholat malam, tapi bangunnya juga bukan bangunin secara kasar ya, kalimatnya indah ya. Faqala ala faqul, jadi kalau bahasanya itu Rasulullah SAW menggunakan bahasa indah gitu ya. Ala tasallun, kenapa tidak kalian sholat gitu malam-malam? Jadi nggak suruh sholat gitu ya. Kalau bapak ibu di rumah pada sholat, anaknya sudah apa? Bangun gitu ya. Dari ibu mulai bangun nak, bangun kak, bangun bang, bangun dek, berempat.
Terakhirnya yang kelima gimana? Dengan bahasa mungkin istighfar. Bangun enggak? Astagfirullah sambil nahan. Di sini begitu nggak Bu? Enggak ya? Enggak beda jauh. Masya Allah. Ya, kita kan manusia sama lah ya, punya potensi itu. Nah dari cerita ini tadi, hadis ini menceritakan tentang surat Al-Kahfi ayat 50, bahwa potensi dalam tubuh manusia itu suka membantah. Sikap membantah itu adalah sifat dasar dari manusia. Karena itu adalah sifat manusia itu paling nggak mau ditegur, Pak. Kan banyak cerita tuh, anak tegur sampai orang tua dibunuh. Ya, ada tegur orang tetangga dibunuh. Karena secara dasar manusia itu memang kita ini paling nggak suka ditegur. Ya, jadi kalau manusia itu secara psikologis tidak suka ditegur, tidak suka dibantah. Itu ternyata apa yang ada dalam Al-Quran itu dibenarkan dalam teori psikologi modern. Bahwa seluruh manusia itu pada dasarnya paling nggak suka kalau ditegur, Pak. Walaupun itu salah. Insya Allah ya. Inilah kenapa seringkali terjadi cekcok tuh di keluarga. Mungkin istrinya ngingetin suaminya, benar itu, tapi suaminya nggak terima kalau ditegur, emosi, marah. Tadi ya, makanya perlu ilmu psikologi dan komunikasi untuk paham. Oh, istri saya ini lagi baper. Kalau baper ditambah baper, ribut tuh. Ya, istri lagi marah-marah, suami terpancing emosi, ribut tuh keluarga. Akhirnya gelas ada yang terbang mungkin, ada piring terbang gitu ya, ada pintu ditutup dengan agak kencang dikit. Oh, pernah mengalami itu? Pernah apa sering? Insya Allah tidak ya. Jadi kalau sudah sering ngaji, insya Allah enggak. Makanya perlunya ada taklim parenting sebenarnya. Ngaji keluarga tuh, suami ngaji, anaknya ngaji, istri ngaji. Yang ngasih nasihat, kalau ibu ngasih nasihat suami, jangan ibu sendiri, pakai orang lain. Ikut pengajian, titip ke Ustadz, nanti tolong saat ini suami saya ini suka gini gitu ya. Nanti biar jadi materi itu. Nah itu dalam taklim parenting itu biasanya ya, pengajian keluarga. Ibaratnya semua manusia itu memang tidak suka membantah. Yang kedua, kenapa tidak suka membantah? Karena paling tidak suka disalahkan pokoknya. Jadi bahkan ketika tegur itu merasa rendah hati, gitu ya. Dan setan inilah yang menjadi pemicunya. Gitu. Jadi kalau manusia itu suka tidak suka direndahkan, apalagi kalau ibu negor anaknya depan banyak orang. Dalam psikologi perkembangan dan pendidikan Bapak Ibu, jangan pernah marahin anaknya atau nasihatin adiknya di depan kakaknya, atau sebaliknya marahin adiknya di depan abangnya, banding-bandingin. Ya, tuh abangmu pinter, kamu ini bolong ini itu dan sebagainya. Alhamdulillah ya, itu jadi dendam. Ya, jadi itulah tadi mengapa perlu ilmu agama, psikologi, komunikasi dan pendidikan, karena itu simetris tuh. Ilmu agama terkait dengan dasar bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, psikologi bagaimana memahami tentang jiwa manusia itu berubah, komunikasi memahami tentang bagaimana dialog yang ada di antara manusia itu, pendidikan memahami tentang bagaimana sebenarnya jiwa kita ini perlu dilatih, dididik, ya, dan pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Walaupun asal tua nggak mau belajar lagi, nanti bahaya. Ya, jadi pendidikan belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Ya, belajar tidak mengenal waktu dan usia. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sama lah ya, diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, di sini kan di masjid biasanya kalau pengajian begini kan anak muda semua. Tapi anak muda era 80, era 70 gitu ya. Ya, anak muda era 2000-an itu mungkin masih ada kegiatan di luar, terutama masih ada kegiatan dengan HP-nya mungkin gitu ya. Nah, rata masjid itu termasuk Al-Aqsa nih masjidnya, itu rata-rata anak muda semua, Masya Allah. Ya, anak muda era 70 dan 80. Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan
nanti generasinya. Itu artinya kita sudah tidak muda lagi. Saya sering membuat istilah S3, sudah sangat sepuh. Jadi kalau di kampus nanti saya pagi ini kita kuliah dengan S3 itu struktural program gitu ya. Di sini juga S3 sudah sangat sepuh. Kalau di kampus sudah sangat serius. Baik, nah inilah yang perlu kita lakukan, perlu menghindar. Bukan menghindar ya, kita perlu tadi kalau sahabat Ali itu ketika disuruh bangun malam, kenapa kalian tidak sholat malam? Bukankah lebih baik kalau sholat malam? Maka jawaban beliau, ya Rasul, bukankah jiwa ini ada di tangan Allah, kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki pasti bangun. Itu artinya pasrah. Nah kalau pasrah begitu, masjid ini bisa kosong Pak. Nggak ada upaya gitu kan. Maka seringkali orang berkata, orang Sunda, ada doa yang manjur. Apa itu? Allahumma paksakan. Kalau ada paksa nggak bisa. Jadi kadang-kadang memang perlu paksaan. Termasuk datang ke masjid. Kalau yang tidak terbiasa, masya Allah, walaupun rumahnya 2 jengkal dari masjid, tak tergerak hatinya. Ya, maka alhamdulillah kita termasuk yang digerakkan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid. Para sahabat yang lain itu mungkin masih ada yang narik selimut. Ya, narik selimut. Baru jam 4, baru jam 5, baru jam 6. Mau jam berapa subuhnya? Khawatirnya begitu mau buka selimut, mau ke kamar mandi, alat cabut nyawanya. Alhamdulillah ya. Maka tadi begitu bangun tidur, tahu bahwa habis mati tadi. Maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tadi kita baru mati semua Bapak ya. Maka amatana, telah bangun dari kematian kita. Maka bersyukur sudah bangunkan terus ibadah. Ada orang bangunkan terus malah tidak ibadah. Bangun pagi-pagi kalau sesuai dengan iklan di media itu tersedia kopi. Tapi alhamdulillah hari ini setelah bangun sholat kasih teh harus minum dulu. Jadi hikmahnya luar biasa. Ini rezeki yang Allah berikan ya. Jangan iri Pak. Alhamdulillah. Teh manis. Baik. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Faktor munculnya sikap suka menentang ini secara teori keilmuan. Kenapa manusia itu suka menentang, suka membantah, jadal tadi ya dalam bahasa Qurannya? Maka ada 3 faktor yang perlu kita waspadai untuk menjadi pengetahuan agar kita bisa belajar untuk menghindar sikap ini. Pertama ada faktor biologis Bapak Ibu, kedua faktor keluarga, ketiga faktor lingkungan. Jadi secara kalau dalam bahasa kampusnya itu secara hereditas, potensi bakat itu sudah ada, bakatnya suka menentang, jadal tadi. Maka secara biologis ada temperamen, pengaruh genetik dan faktor neurobiologi. Ini secara ilmu dibenarkan bahwa faktor tadi suka membantah secara ilmu itu memang benar, bahwa secara kajian teori keilmuan secara biologis semua orang punya. Jadi suka membantah itu bagian dari temperamen awal. Tadi sahabat Ali saja orang mulia, bukan beliau tidak bangun malam, bangun, tapi beliau hanya untuk mengajak dialog mertuanya yang mulia itu. Jadi mertua dan menantu sama-sama orang mulia, satu nabi, satu sahabat utama dari 4 sahabat itu. Maka dialognya pun bukan dialog emosi Pak. Yang nyuruh mertuanya juga nyuruhnya dengan bahasa sangat halus. Jawaban menantunya pun jawaban yang juga masih kategori halus. Ya Rasul, kenapa sih? Kan Allah, kita ini semua dari genggaman Allah. Kalau Allah pasti bangun. Itu artinya pasrahnya kepada Allah berlebihan. Nah kalau pasrah nggak ada usaha, selesai itu, gitu ya. Maka secara biologis itu memang ada faktor dominasi genetika bahwa orang itu memang suka membantah. Faktor keluarga nih, relasi orang tua dengan anak, makanya
saya sedang belajar bagaimana di rumah itu ada komunikasi. Jadi tadi jam 3 sudah jam setengah 4 tadi sudah saya matikan semua AC. Ketika AC saya di kamar karena sudah bangun duluan. Jadi anak-anak itu semua mati. Gak boleh ada AC dan kipas nyala sebelum mereka bangun. Jadi kalau jam 4 setengah 4 itu kita setting mati semua. Dan alhamdulillah mereka nggak ada yang berani nyalain lagi. Artinya biar kamarnya panas. Nah kalau spare setengah jam kan panas Pak ya. Biasa kamar kecil gitu ya, biasa pakai AC, pakai kipas, dimatiin semua dua-duanya. Itu ada kamar suasana panas. Oh mereka karena saya udah keringetan, oh berarti suruh bangun nih. Sehingga bangunnya gampang lah. Ya begitu dengan adzan bang sudah mau azan. Itu setelah mereka keringetan karena kamarnya ditutup, AC dimatiin. Nah ini yang sudah kami lakukan sudah sekian tahun sehingga mereka sudah paham. Oh kalau AC mati berarti sudah menjelang sholat. Kalau sudah bangunin biasanya gitu ya, bang bangun dia sudah duduk dia. Karena tadi dia di atas kita turun, biasanya turun lagi dia kepalanya ke bantal kan, kabur. Oh gitu ya. Ya Allah, itulah perlunya ilmu psikologi, sabar ngadapin. Nah saya kira saya juga sama lah dengan Bapak Ibu semua. Ya makanya semoga jadi orang tua yang baik. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa doanya? Di surat apa itu? Al-Furqan. Ayat berapa? 70. Hafalin tuh bagi para suami terutama. Istri juga perlu baca ibu. Karena azwaj itu adalah pasangan. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pasangan itu tidak hanya suami tapi juga istri yang baca doa ini. Tadi berarti 3 doa ya. Pertama surat 18 ayat 10, surat 3 ayat 8, dan surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat keberapa? 25 ayat 74. Nah itu 3 ayat tadi itu. Sudah 3 ayat doanya. Dihafalkan ya, nanti bulan depan kita uji ya. Baik, ada faktor lingkungan Pak. Keluarga kita sudah pepengin dengan baik. Ngomong dengan anak juga perlu jaga betul. Termasuk saya ingatkan jangan pernah bapak ibu berantem di depan anak-anak. Kasihan Pak. Kenapa? Rekam jejak memori mereka yang tidak bisa menghilangkan. Dulu saya masih ingat sampai sekarang ketika bapak ibu saya lagi berantem, masih tergambar di benak saya. Ya, pernah ibu saya itu saking marahnya, beliau lari keluar rumah malam-malam. Emosinya luar biasa. Saya masih kelas 3 SD masih ngerasain tuh. Bapak ibu berantem dengan bahasa berantemnya si bapak saya nggak pernah ngomong yang kasar-kasar gitu. Ibu terus gitu. Bapak cuma gitu, nggak sampai fisik. Tapi ibu saya emosi menjelang habis maghrib keluar rumah lari atau kemana gitu. Nah, ternyata beliau waktu sedang haid emosi lagi tinggi gitu. Saya baru belajar teori, oh kenapa dulu ibu saya kalau marah begitu, saya pelajari secara psikologis memang benar. Nah, bayangkan saya kelas 3 SD sekarang masih terngiang. Itu artinya hal yang negatif itu sulit dihilangin Pak. Maka dalam teori psikologi misalnya, kalau ada anak yang sedang punya problem di usia dini itu terekam, termasuk yang memori negatif. Dulu pernah saya sampaikan, ada riset dari Kementerian Sosial, kalau tidak salah dirilis tahun 2010 atau 6 saya ingat. Jadi kalau ada anak atau manusia semua katanya namanya, dia ngeliat HP ini, ngeliat mohon maaf film porno, maka 5 sarafnya mati. Jadi sekali nonton film porno itu 5 sarafnya mati. Kalau orang pakai narkoba itu hanya 3 yang mati sarafnya. Bayangkan kalau sampai bikin akun fufu apa gitu ya, itu gimana coba sarafnya?
Jadi ini nggak main-main Pak. Ini riset yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi kalau orang nonton film porno itu satu nonton itu sarafnya 5 mati Pak. Nah kalau sering-sering nonton, kalau sehari 10 kali nonton, 10 kali 5 isinya jadi gitu ya. Jadi kayak orang bingung lagi. Ditanya apa, jawabannya apa. Itu karena ada faktor tadi Pak sebenarnya. Jadi hati-hati nih orang tua kita ini sekarang kan nggak bisa lagi ya. HP-nya kadang-kadang itu film kita tulis apa yang muncul gambar yang aneh-aneh. Nah, sebenarnya padahal tadi ya tontonan negatif, melihat film porno, melihat orang pada berantem itu terekam Pak dalam memorinya. Maka Bapak Ibu saya sarankan nanti kalau mau berantem sebaiknya bikin schedule, bikin jadwal. Misalnya jadwal berantemnya jam 10 malam, udah taat. Kalau saya berantem, tunggu nanti malam. Kasihan anaknya belum mulai tidur, nanti dengerin ribut, gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan faktor keluarga berpengaruh Pak, suka menentang, gitu ya. Nah faktor lingkungan, ini ada teman sebaya, itu berpengaruh betul. Makanya perlu cari bagaimana kita perlu melihat teman kita. Nah, apa alasan suka membantah? Ini bagi anak Pak, ini dalam pendekatan psikologi tentu saja ya. Kenapa anak suka membantah? Ya, kurang empati dan pemahaman dari orang tua. Tadi ya, Masya Allah perlunya ilmu komunikasi Pak. Ngomong sama anak tuh Masya Allah. Kita keras, anaknya malah jadi bantah. Kita lembek, anaknya jadi gak karuan gitu. Maka perlu ilmu komunikasi Pak. Yang ngomong dengan anak saja perlu ilmu. Kalau enggak, namanya anak hari ini apalagi ya, era digital luar biasa. Diomongin apa, ya bukan tambah benar malah tambah rusak misalnya gitu, belantah luar biasa. Kurang empati, maka kita orang tua perlu belajar komunikasi untuk turun grade-nya tuh. Kalau ngomong sama anaknya sekarang yang usia 13 tahun, turunin tuh sama seperti kita seperti usia itu. Ya saya ada pengalaman, anak saya kelas 3 SD sekarang, Aliyah itu, kelas 3 MI, itu komunikasi menjelang tidur itu pasti ada rutinitas. Dia harus cium, harus peluk. Usianya perempuan ini kelas sampai ada kakaknya yang sudah kuliah, itu pun sama. Kalau dipeluk sama Abi, kalau belum dicium sama Abi, dia nggak mau tidur. Sehingga kalau kuliah jauh-jauh itu harus video call. Pamit ya, Abi aku mau tidur. Kan dari kecil, anak saya itu kalau saya dulu sering ke luar kota itu, dia tidak akan tidur sebelum ada telepon, video callan dulu. Entah di mana, misalnya di luar negeri pun sama. Nah, upaya ini menurut saya perlu ada empati dari kita. Nah, empati itu terkait kaitan nanti dengan simpati ya, dan bukan dengan Excel ya. Jadi kalau Excel nanti lagi mau jadi empati dan simpati. Empati itu memahami, oh anak saya sedang punya problem ini, maka turunin grade-nya, pura-pura jadi anak muda gitu ya. Kadang-kadang saya suruh diri saya, kamu belajar tentang sesuatu media sosial, ikutin tuh anak. Ya, jadi kalau ada yang tren di tua-tua masukin dia, ini yang bahasa harus turunin. Yang kedua, sebenarnya kenapa anak sombong? Tadi karena respon stres Pak. Disuruh sholat, alasannya banyak. Disuruh makan saja, kadang-kadang itu sulit ya. Mungkin Bapak pernah ngalami, Ibu ngalami, anaknya disuruh makan tuh Masya Allah, luar biasa sulitnya. Nah, bisa jadi ada respon stres, apa tuh stres? Ada ketertekanan. Jangan pahami stres itu kayak orang dewasa ya. Ya, stres orang dewasa itu seringkali identik dengan orang yang punya gangguan jiwa gitu ya. Para stres itu secara bahasa, stressing tertekan Pak. Sehingga semua orang itu bisa tertekan, termasuk anak kita. Kemudian ada ketidakberdayaan ini masalah anak ya, kemudian ada semacam disruptif tauhid kognitif ya, jadi dia ada problem pada kognitifnya, kemudian bisa karena frustasi dan sebagainya. Ini kan dari sisi anak lah ya. Kemudian kriteria suka membantah dalam psikologi itu ada 8 ya kriterianya. Ya, misalnya sering bilang kendali kemarahan, kemudian sering berdebat dengan orang tua. Tadi disuruh sholat debat dulu. Bahkan dulu pernah ada jamaah yang bertanya, Pak, masa saya nyuruh anak saya
kelas 2 SMA suruh sholat, jawabannya pakai dalil. Mah, dalam Quran itu ada ayat la ikraha fiddin, ada paksaan dalam agama. Pakai dalil. Kenapa mau maksa aku sholat sih? Masya Allah ya. Ibu pernah dibantah nggak sama anak sesuatu begitu? Semoga tidak ada ya. Jadi sering kali berdebat, kemudian secara sering aktif menentang, menolak untuk tidak patuh. Jadi ini upaya ya, kadang-kadang itu gangguan dalam psikologi itu. Sering dengan sengaja mengganggu orang lain, iseng gitu. Ini bagian dari potensi psikolog atau psikopata menentang tadi ya. Kemudian menyalahkan orang lain. Jadi kalau misalnya saya begini karena bapak ibu saya gitu. Pernah datang ke kami dulu konsultasi, anaknya ini mengalami depresi. Setelah saya telusuri, anak ini sedang belajar tentang ekonomi syariah. Bapaknya kerja di bank. Maka kata anaknya ini, gara-gara bapak ini kami semua calon penghuni neraka. Karena bapak bawa uang ke rumah, uang riba, haram. Anaknya sedang belajar gigih, belajar ekonomi syariah dengan aliran golongan tertentu yang pahamnya sangat luar biasa, halal haram, ya minimal dia bina, kalau tidak halal atau haram itu diterima mentah-mentah. Akhirnya dia sampai mengalami depresi. Kalau begitu saya ini nanti calon neraka karena yang saya makan uang riba. Gaji bapak saya kerja di bank. Bapaknya itu seorang manajer di sebuah bank BUMN. Bapaknya itu ikut stres juga gini. Bapaknya stres, anaknya mengalami depresi. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ya tadi ya. Jadi kadang-kadang kesalahan itu dilimpahkan pada orang. Ini begini saya gara-gara orang lain dan sebagainya. Sering marah dan membenci, kemudian iri hati, kemudian balas dendam. Ini adalah turunan dari gangguan yang sikap menentang dalam psikologi yang mudah-mudahan kita bisa hindari ya Bapak Ibu. Kemudian akibat tergesa saya itu ini terkait dengan upaya kita semua. Ya, jadi tindakan kita ini kan semua berbuah. Tergesa-gesa itu buah dari nanti buahnya adalah penyesalan. Tergesa-gesa kemudian pada hal yang tidak maksimal ya tadi untuk menghindarkan diri dari beberapa yang kita upayakan dalam kehidupan kita. Baik, jadi apa yang tadi dalam psikologi kita perlu lihat betul bagaimana upaya kita dalam rangka memiliki potensi suka membantah, kemudian tidak suka diperintah. Karena secara psikologis ternyata dari dalam tubuh kita ini ada upaya-upaya yang harus maksimal ya. Jadi kalau tadi sahabat Ali saja, beliau itu sampai diingatkan oleh mertuanya, bukan ingatkan ya, diajak untuk beribadah saja, itu tidak menerima dengan langsung. Artinya beliau tadi membantahnya itu membantah yang halusnya, bukan tidak mau ya. Mungkin dibangunin, ngapain sih bangunin saya sholat subuh misalnya, saya sudah gede masa perlu dibangunin lagi. Nah padahal dalam tubuh kita ini ada potensi baik buruk yang itu perlu dikendalikan, perlu dialahkan, perlu dijaga betul kemurnian, keteguhan, kebaikan yang ada dalam jiwa kita. Nah, upaya tadi kita melihat kembali surat kisah ini menjadi inspirasi buat kita sebenarnya bahwa betapa tidak mudahnya ya ini sekelas para sahabat Nabi saya mulia itu masih mencoba berargumentasi. Sekali lagi ini bukan membantah dalam arti yang tidak suka ibadah, tapi ini argumentatif untuk memberikan bukti bahwa betapa tidak mudahnya mengendalikan sikap membantah itu, karena itu termasuk potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi wakana insan, seluruh manusia itu aksarum syai'in jadalan adalah suka membantah. Maka upaya dari kita, upaya yang pertama adalah jangan lupa berdoa tadi. Doa yang perlu dilantunkan karena sebagai sugesti. Jadi doa itu terkait dengan sugesti. Apa itu? Kekuatan bawah sadar untuk bisa mengarahkan kita,
membantu mengarahkan kita. Jadi kalau tadi doa yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu, ya, rahmatnya, karena tanpa rahmat Allah itu nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah, semoga ada rahmat Allah, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan kuatkan hidayah yang sudah ada dalam dada, rasyad, dalam hati atau dalam dada kita. Yang kedua tentu saja, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan, kau goyahkan, kau hindarkan qulubana setelah kau berikan hidayah yang ada dalam dada, dalam hati. Ya, jadi memang sangat tidak mudah tadi ya untuk mempertahankan sikap yang lurus, sami'na wa ata'na, itu tidak gampang. Karena seringkali sami'na wa asoyna, kami dengar, kami cuekin. Begitu ada berkumandang itu, ya kok sejur aja gitu, ya sudah asar aja. Padahal harusnya apa? Alhamdulillah masih ada waktu sholat asar, ya, masih roh jiwanya masih nyawanya masih bisa dipanjangkan. Tadi malam saya takziah, ibunya cerita siang itu malam itu masih WA-an dengan ibunya usia 84 tahun, anaknya umur 59 tahun yang meninggal kemarin. Kata ibunya, ya Allah Ustaz, saya masih WA-an, gimana Mas kabarnya ibunya? Ternyata siang menjelang zuhur meninggal. Artinya menjelang zuhur itu belum sholat zuhur. Makanya tadi penguat kita, semoga kita tidak termasuk bangga. Jadi kalau sudah azan berarti sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan sami'na wa asoyna, kami dengar tapi kami ajukan. Kita kebanyakan kalau dengar azan gimana? Bergerak atau santai. Misalnya ibu lagi nonton film sinetron, nanggung banget udah ada di saat aja, gitu ya. Kalau perlu protes ke masjid, itu acaranya jangan keras-keras, nanggung nih drakornya misalnya, gitu ya. Nah, itu manusia begitu ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang baik itu karena setannya kuat sehingga lebih senang untuk tidak. Maka mudah-mudahan nanti di Al-Ansor ini, masjid ini, semua yang dengar ada segera datang. Nanti insya Allah ke depan subuhnya seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat penuh nggak masjidnya? Belum. Penuh ya. Sepenuh ini masih lebih. Ya. Yang paling penuh sholatnya jamaah di sini sholat apa? Selain sholat Jumat? Lebaran. Lebaran aja ya. Masya Allah. Di sini muslim banyak mayoritas. Ya. Kira-kira yang tidak ke masjid apa kegiatan di rumah? Mungkin sedang membalas WA temannya, teman grup maklum ya. Jadi kalau sudah tua kan punya teman-teman grup tuh sering asik tuh kirim video-video lucu gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak, artinya begitu dengan ada apalagi tadi yang sudah usia ya, yang tidak punya pekerjaan karena rata-rata sudah pensiun ya. Ya, kalau sudah pensiun kayak saya di Pura 1 itu rata-rata sudah generasi kedua, karena dulu perumahan itu dari tahun 80-an para orang tua sudah banyak meninggal. Kalaupun ada itu usia sudah sangat sepuh. Ya, jadi kalau datang ke masjid itu sudah pakai kursi, deretannya kita kasih kursi. Oh berarti ini udah generasi tua. Ya, generasi yang ya daerah sudah pensiun, ada yang 80 gitu ya, tapi mereka masih mau ke masjid. Nah, di sini juga mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi ada upaya dari kita, karena dalam tubuh kita ini ada upaya, ada potensi juga membantah. Ini contohnya dari sahabat ahli. Semoga Allah nanti mudahkan kita untuk tetap istiqomah ya dalam kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk dalam ta'lim. Ini luar biasa, termasuk banyak ini di Al-Ansor ya. Biasanya kan muhajirin yang datang nih. Ini Al-Ansor ya. Jadi
penduduk aslinya berarti banyak, ya bukan muhajirin, ya. Jadi di Madinah itu kan ada dua kelompok tadi, Ansor dan Muhajirin. Nah, berarti Ansornya banyak nih sesuai namanya. Mudah-mudahan semuanya kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi pertama, upaya untuk menghindari sesuatu besar adalah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keumpama itu berdoa pada Allah semoga Allah kuatkan, Allah hindarkan dari hal-hal yang bisa membuat kita malas untuk beribadah. Gitu ya, doanya banyak ya. Nanti terserah tadi ada doa dalam Al-Quran, nanti doa dalam hadis juga banyak. Ya, atau doa yang kalau tidak hafal Al-Qurannya, tidak hafal hadisnya, doa yang sesuai kemampuan Bapak Ibu semua. Ya Allah, mudahkan aku dalam beribadah kepadamu. Boleh saya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab yang ada Al-Quran sebaiknya dibaca teks Qurannya. Ya, bahkan ada doa pada hadis banyak, misalnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya, Allah masarifna, ya, diminta diluruskan hatinya, dikuatkan hatinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah untuk tidak membantah, gitu ya. Jadi potensi ada baik dalam pendekatan ilmu psikologi, apalagi dalam bahasa Al-Quran sudah ada informasi ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Jadi kalau nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tidak suka membantah. Kalau ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya, jadi seringkali kita ini kalau ada perintah yang buat senang, kita bahagia. Tapi kalau yang berat-berat, gitu ya, di masa Nabi sama Pak, ketika turun perintah tentang perang, itu banyak yang ngeles kalau bahasa sekarang, menghindar. Ya, jadi kalau diberitahu untuk perang itu rata-rata mukanya masam, kok perang sih, gitu ya. Kenapa? Karena orang itu tidak suka pada hal yang negatif. Tadi ya, secara psikologi memang potensi manusia itu tidak suka membantah, tidak suka dibantah, tidak suka ditegur, tidak suka diperingatkan. Ya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerima nasihat, ya, menerima ilmu yang kita pelajari bisa mengubah perilaku kita, ya, ilmu kita manfaat. Doanya masih ingat ya di dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. Hafal nggak di sini? Atau doa ini? Nah, nanti yang punya buku di rumah, kitab Sahih Muslim jilid yang kedua, hadisnya nomor 2722. Punya kitab Sahih Muslim di rumah? Beli, lebih murah dari harga HP. Kalau yang tidak ada, yang belum bisa bahasa Arab, boleh terjemahannya ada. Ya, maklum kita bukan orang Arab, nggak apa-apa, ada terjemahan bahasa Indonesia. Sahih Muslim, kalau dari kasarnya, tapi kalau di terjemah tentu saja nomor hadisnya bisa berubah karena nggak semua terjemahan. Yang dalam kitab aslinya di Sahih Muslim jilid yang kedua, hadisnya nomor 2722 tadi ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. Ya, tahu artinya? Belum. Artinya gini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kita sudah dengar di mana-mana, sudah tahu di mana-mana, tapi nggak mau ubah. Dari kanan keluar kiri kalau bahasa Arab Jawa. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, ya Allah, kamu berlindung kepadamu dari hati yang selalu gelisah. Gelisah Ibu ya. Yang ketiga, wa min nafsin la tasba, kamu berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang keempat, wa min da'watin la yustajab laha, kamu berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan.
Tadi kita sudah minta banyak gitu ya, tapi nggak dikabulkan, auzubillah. Semoga tidak. Ya, jadi doa kita semua minta hidayah. Tadi kalau ada orang Jakarta yang sudah bukan agama karena dia merasa tidak punya agama, dan saya yakin itu banyak pengikutnya di belakangnya. Ya, mereka memang tidak mau beragama karena agama itu katanya repotin. Apalagi Islam katanya harus bangun malam ini itu, aduh, sudah kerja sampai capek harus dibantu orang lain gitu. Nah itu kan pikiran-pikiran yang dihembuskan oleh setan. Alhamdulillah ya, semoga Allah hidayahkan semua. Baik, ini Bapak Ibu yang kita bahas hari ini.